Hai guys, balik lagi bareng saya lagi YouTuber ibu dan anak yang paling kece paling repong sejagat raya. Asik, harus gitu kan. Oke. Nah, hari ini aku bareng Kalinda. Yeay. Nah, kalau kalian tahu Kalinda kan pasti ya di dunia permakeupan ya udah terkenal gitu. Tapi hari ini kita mau ulik gitu kalau Kalinda itu memang seorang ibu yang anaknya juga lumayan banyak ya. Ada berapa, Kak? 4 orang. Ada 4. Tapi aku tuh iri ya, kenapa 4 orang badannya tetap kayak semlohai? Gue baru satu. Faktor angle sama faktor baju aja. Gue baru satu tapi gue udah melar gitu ya. Iya nih Kalinda, jadi kan mungkin orang-orang tahu lah ya kakak misalnya punya anak karena di Instagram suka di-post anaknya segala macam gitu. Tapi kita mau ulik lebih dalam nih, Kalinda tuh anaknya 4. Yang pertama itu usia berapa Kak? 13, kedua 5, 4 sama 2 tahun. Oh jadi yang pertama sama kedua tuh jauh. Tapi ketiga sama keempat bereret ya. Nah itu kenapa Kak? Apakah KB atau memang ya udah memang dapatnya begitu atau gimana? Aku waktu itu KB, terus kan waktu anak pertama emang masih muda banget ya, mental tuh berasa belum siap gitu sebenarnya punya anak. Terus udah ada anak pertama ngerasa kayak sampai 7 tahun itu aku kayak belum siap untuk punya anak lagi, belum siap punya anak lagi gitu. Tapi trauma kan melahirkan atau ya karena mungkin karena waktu itu kan masih muda banget, jadi kayak belum siap untuk proses melahirkan, proses hamil itu ternyata sulit. Benar. Gak semudah itu, jadi kayak belum siap. Sampai akhirnya 7 tahun itu suami ngelihat anak gue yang pertama kasihan, dia sendirian, kesepian, gak ada teman. Aku sama bapaknya kan namanya anak pertama kan ngalamin ngerintisnya orang tua tuh. Jadi kita ngerintis, kita sibuk sama kerjaan masing-masing, anak gue jadi kesepian. Nah dari situ kayak ya udah mah udah 7 tahun loh, kita juga udah umur udah lumayan gitu. Udah waktunya kita punya yang kedua, akhirnya aku bukalah Spiral. Oh tadinya Spiral ya, nih KB-nya Kalinda waktu itu Spiral gitu kan ya. Kemudian abis itu langsung cespleng langsung hamil. Langsung 3. Aku nunggu 6 bulan atau 7 bulan gitu baru. Tapi memang tidak program hamil kan, cuma lepas begitu aja secara natural gitu kan, langsung lah terjadi gitu. Cewek-cewek cowok-cowok atau? Cewek 3 cowok 1. Oh cowok terakhir si Bontot. Iya nomor 3 dia. Oh nomor 3 cowok. Jadi sebenarnya lengkap ya. Alhamdulillah. 3 bidadari dan 1 pangeran gitu ya. Iya tapi yang paling gede tuh udah gede ya, udah SMP kan? SMP. By the way ini maaf ya makeupnya agak warna-warni soalnya abis event. Nggak apa-apa. Gue kayak pembokap deh. Mana ada. Iya. By the way rambut gue tuh gue mau nyatok tadi, tiba-tiba catokan gue kagak. Udah cakep. Aduh kagak bisa dicatok. Aduh ya udah ya gue kayak. Anyway, gitu jadi anak ketiga nih, anaknya 4 nih guys. Tapi 4-4-nya sesar normal atau gimana Kak? Sesar semua. Sesar semuanya. Dari awal pertama sesar, kedua, ketiga, keempat. Emang enggak pengen nyoba normal kan ada tuh habis sesar pengen coba normal. Karena kan 1 kedua lumayan 7 tahun tuh sebenarnya bisa normal. Kenapa tuh Kak? Aku karena panggulnya lebih kecil dari kepala bayi, jadi memang nggak bisa normal. Jadi ya memang harus gimana. Tapi memang Kalinda memang sebelumnya udah pernah discuss juga pengen coba normal. Iya, terus dicek dulu panggulnya. Pas anak kedua dicek. Dok gini, menurut kalau nggak salah dokter saya yang pertama bilang panggulnya lebih kecil daripada kepala bayi. Ya udah akhirnya yang kedua dicek, dia bilang iya benar. Jadi mesti sesar lagi. Oke, sesar lagi. Kemudian ketiga, keempat, akhirnya waktu itu sempat ada video katanya hampir berjuang antara hidup dan mati tuh. Kenapa? Wah itu aku udah diperingatin sama banyak dokter. Kebetulan kan suami keluarga juga ada dokter semua. Salah satunya bilang pas anak ketiga itu udah dibilang kamu harus steril, kalau enggak bisa bahaya. Ini udah 50-50 kalau udah anak keempat karena rahimnya udah tipis banget. Takut jebol gitu ya kayak robek di tengah kehamilan. Auzubillah min dzalik. Jadi kan itu ibu meninggal anak meninggal kan. Iya benar. Nah seperti itu banyak banget yang udah meringatin jangan. Cuman waktu itu karena usiaku pas lahiran anak ketiga tuh belum sampai 30, belum ada 30. Jadi kayak mau steril sayang gitu loh, kayak jadi aku mau coba ya paling spiral atau apa gitu kan. Nah ternyata belum sampai spiral udah hamil lagi. Oh jadi yang anak keempat ini baru mau spiral keduluan gitu. Ya sebenarnya emang akunya juga ya ini juga sih kayak harusnya sih cepet-cepet spiral ya, cuman kayak malas-malasan gitu akhirnya ada lagi. Sekarang nyandu dari pertama takut 2, 3, 4 nyandu terus jadinya. Enak juga ya gitu. Tangan hamil gitu, hamil terus gitu ya. Itu agak ini sih yang anak keempat itu
tau nggak pas aku lahiran kan ada asisten dokter ya kalau nggak salah. Jadi semuanya dokter udah keluar, dokter anak udah keluar, dokter kandungan udah keluar, kan tinggal kalau nggak salah asisten dokter yang lagi ngebersihin darah habis dioperasi itu. Dia bilang, dia nanya ini anak keberapa, sesar keberapa, ketiga ya gitu, keempat. Oh keempat gitu kan, terus tadi tipis banget, nggak usah pakai gunting, pakai jari gini aja udah robek. Ya ampun, ngeri banget. Kayak serius, terus aku diam aja, serius, terus iya beneran. Ya udah alhamdulillah nggak kenapa-napa. Ya untung. Tapi setelah itu kan setelah sesar kan banyak mungkin yang teman-teman di luar sana nggak tahu, kan banyak yang bilang kalau sesar tuh tidak merasakan menjadi ibu sepenuhnya kan ya. Ya kita di sini kan nggak mau perang antara ibu ya. Menurut aku selama ibu dan anak selamat dan tidak mengurangi kodrat seorang ibu menjadi ibu, menurut aku ya gitu ya. Nah tapi kan maksud aku di luar sana nggak tahu kalau setelah sesar juga perjuangan si ibu ini ngerasain sakitnya, recovery-nya itu juga sulit gitu kan ya. Menurut Kalinda sendiri ngalamin nggak? Ngalamin banget. Jadi ya memang itu salah satu tantangannya kalau kita sesar, apalagi kalau kita berhadapan sama orang tua yang orang-orang zaman dulu lah yang anggapnya kalau sesar itu dia tidak sepenuhnya wanita gitu kan, belum benar-benar rasanya jadi perempuan, bukan wanita sejati. Wah itu sakitnya di sini, udah sakit di perut di sini gitu kan ya. Sakit soalnya gini, kalau aku tahu sih kalau ngelahirin normal juga sama beratnya. Jadi tapi sebenarnya ya sesar pun berat juga, karena kalau gue sendiri udah dirobek, berbekas gitu. Kalau mungkin teman-teman yang ngelahirin normal berasa banget pas ini ya, pas proses melahirkannya, tapi recovery-nya cepat. Kalau kita mungkin proses melahirkannya dianggapnya tidak merasakan apa-apa sebenarnya, karena kan kita dibius, tapi sebenarnya juga ada kesulitan di situ kan. Di apa namanya? Iya, di proses bius di pinggang spinal apalah itu ya. Anestesi di tulang belakang itu juga sakit. Terus proses operasinya juga nggak mudah. Habis itu recovery-nya yang berasa banget sih kalau sesar itu di recovery-nya. Biasanya kalau anak pertama lebih cepat sih tapi. Oh, kalau misalnya kamu kan 4 kali tuh, ngerasa nggak saat yang pertama tuh lebih gampang recovery? Lebih cepat recovery-nya. Jadi nah, kayak jalan proses itu kan sakit tadi jahit, proses habis itu belajar jalan, habis udah ngelahirin kan masih harus nyusuin tapi sakit tuh gimana? Yang salah satunya yang berat adalah itu di saat kita lagi proses penyembuhan yang notabene kita mau miring aja susah banget, sakit banget kan, apalagi duduk. Nah itu kita masih harus berjuang menyusui. Itu kan temen ibu-ibu pasti ngerasain sakitnya kan. Aku kan sampai berdarah-darah itu. Sama? Enggak, banyak sih kayaknya yang ngalamin juga. Jadi sampai berdarah-darah dan itu sakit banget karena saat kita berdarah kan di anak ini lagi kan menyusul lagi kan, jadi kan darah itu nggak sempat sembuh, lecet itu nggak sempat sembuh. Putingnya lecet, putihnya ya sampai berdarah gitu. Jadi tapi anak juga nggak mungkin dikasih ASI yang ada darahnya. Benar. Jadi wah itu aku agak perjuangan banget sih. Udah kayak sakit, ini sakit, benar-benar secara sakit. Fisik sakit, psikis sakit ya, banyak dijulitin orang-orang, hati sakit, semua sakit gitu. Nggak bisa nyusuin juga, maksudnya karena berdarah nggak bisa nyusuin, kita kepikiran anak, aduh itu nggak karu-karuan. Jadi menurut aku beratnya tuh di proses itu menyusui, dramanya banyak banget, ditambah kenahan sakit di bagian gitu, di bagian jahitannya itu ya kak ya. Nah berarti sekarang udah spiral? Steril. Oh udah steril, sekarang udah steril, jadi 4 ya, udah 4 cuy, mau gimana lagi? Udah 4, udah cukup lo banyak ya kak ya, nggak sepi lah tuh rumah ya. Rame terus. Nih, berarti yang terakhir usianya berapa kak? 2 tahun, berarti udah lancar lari-larian, udah bawel gitu kan ya. Iya. Terus kalau di rumah nih usia 2 tahun masih pakai popok nggak sih kak? Yang ini dia udah mulai lepas popok, tapi belum benar-benar bisa lepas ya, jadi masih training gitu ya, latihan gitu. Yang ini memang agak lama nih, biasanya kakak-kakaknya sebelum 2 tahun udah lepas popok ya, udah bisa ke toilet ya Emang sendiri kan gitu. Anak beda-beda ya. Kalau kakak biasanya kan nge-review lipstick, skincare. Nah kalau anak yang nomor 4 nih, kakak masih fresh nih diingatan. Kakak pakai popok apa sih? Oh sebut merek ya ini ya? Yoi dong. Sekarang aku Meris sih. Oh pakai Meris yang premium apa yang standar? Yang premium kalau buat malam sama buat pergi-pergi. Kalau yang buat siang sih pakai yang standar. Oh pakai yang Meris Good Skin ya berarti ya gitu ya. Kemudian kalau skincare untuk si anak kakak pakai apa? Kayak lotionnya? Aku campur antara sweet salt
sama futsal sih aku dominan. Oh, mostly futsal gitu. Pernah nggak sih Kak ruang popok atau merah-merah? Pernah. Itu yang nomor aku lupa, cuman salah satu aja sih. Karena apa tuh Kak? Nggak cocok sama popoknya atau karena tiba-tiba aja gitu muncul merah? Kayaknya bukan nggak cocok, ya itu juga aku nggak ngerti. Aku sih ngerasanya ya kayaknya karena aku dari awal anak yang pertama itu dari anak kedua itu selalu pakai Meris dan nggak kenapa-napa, kayaknya emang jadi anaknya sensitif. benchmarknya jadi pakai Meris terus gitu. Memang Meris and Sweetsal berarti Kak. Shampoo, Sitsal. oh jadi sampo, sabun. Minyak telon nggak? Minyak telon, aku yang ekonomis aja. Apa tuh? Huki ya? Apa sih namanya? Banyak Huki ada. Bukan. My baby. Oh, my baby. Berarti My yang baby wanginya paling ekonomis. Anaknya banyak. yang baunya serai itu bukan? Iya mungkin ya. Ya my baby. Kemarin ada Koniker. Oh, Koniker. Aku suka Koniker my baby. Pala gue pusing Kak, baunya kayak bau serai gitu, tradisional banget, pala gue pusing. Bukan tahu, maksudnya sih. Iya, tapi my baby memang terkenal banyak yang suka. Oh iya ya. Saya dia ekonomis. Jujur pemirsa. Nah, kalau tisu basah atau kapas basah bikin sendiri tuh pakai tisu basah yang udah jadi aja. Tisu basah jadi. Apa tuh merek apa? Apa sih kalau buat anak-anak? Mami Poko. Bukan. Aduh, maaf ya, aku tuh nggak mengingat-ingat brandnya sebenarnya. Cousins. Bukan Cousins kayaknya. Oh, Cousins kayaknya. Oke, Cousins ya gitu. Soalnya kakaknya nggak bawa tas popok nih. Kalau ada tas popok biasanya gue bongkar tas popok. Biasanya orang bongkar pouch makeup, gue bongkar tas popok. Nah, berarti nih anaknya kan udah 4 nih Kak. Gimana kalau cara mendidik si anaknya Kakak lebih kayak ngebebasin atau lebih strict harus akademis banget atau gimana sih? Aku basisnya yang penting akhlaknya. Jadi selama dia baik, dia memperlakukan orang lain baik, dia memperlakukan saudaranya baik, dia hormat sama orang tua. Maksudnya akhlaknya baik lah, itu udah. Yang penting aku basicnya itu dulu ya gitu. Tapi kalau untuk akademis atau minat dan bakat, aku lebih ke minat bakatnya mereka kayak rugi buang-buang waktu. Misal anaknya jago bahasa Inggris tapi aku paksain matematika, jadi kayak buang-buang waktu gitu, dan anaknya juga kesiksa kan. Jadi lebih nyantai ya, pokoknya lebih ngikutin anaknya arahnya kemana, kita arahin ke situ ya, kita dukung. Jadi kita nyari bareng-bareng nih, apa sih minatnya kakak, akhirnya kita cari. Kadang kan anak suka nggak ngerti apa sih minatku gitu kan, jadi digali bareng-bareng. Oh, digali bareng-bareng. Udah ketemu ya udah kita kuatin di situ. Oke. Nah, yang keempat ini kan umurnya 2 tahun. Kan zaman sekarang banyak Kak sekolah-sekolah bayi. Kakak ngikutin nggak? Iya. Akhirnya iya. Kenapa jadi yang tuh? kedua itu dia mulai dari TK kecil seperti biasa. Terus yang ketiga karena lihat kakaknya sekolah, dia mau sekolah juga kan, otomatis dia ikut playgroup. Karena kakaknya TK kecil, dia akhirnya playgroup. Nah, aku melihat ternyata perkembangan anak-anak ini baik sekali. Selama nggak dipaksa ya, selama nggak dipaksa. Mereka memang pengen kan? Memang pengen mereka. Dan mereka menikmati. Gimana senang nggak sekolah, senang. Terus mereka dapat teman-teman baru. Terus setiap kali sekolah kan mereka dapat permainan baru, cara belajar baru gitu kan. Nah, bagusnya itu bukan cuman secara secara knowledge mereka bertambah, tapi kemandiriannya, benar. terus gimana dia bersikap sama orang itu. Nah, akhirnya kita tertarik kayak pengembangan dirinya lebih lagi nih, gitu ya. Wah, bagus juga. Nah, adiknya yang terakhir ini yang 2 tahun ini, aku sama papanya ngelihat anak ini bagus banget kan, daya serapnya bagus, terus cepet ya. Terus kayaknya dia udah bisa macam-macam kayak. Sayang juga kalau dia hanya main-main yang ya udah main-main doang gitu loh. Mungkin taraf dia pengen dia lebih gitu, belajar yang lebih gitu. Nah, aku ngelihatnya begitu kan. Tapi kan aku mau lihat anaknya minat apa enggak dulu kan. Nah, ternyata bener aja gitu. Tadinya kita mau ntar aja lah playgroupnya pas udah agak gedean, ternyata dia sekolah, dia mau sekolah ngeliat kakaknya sekolah. Akhirnya kita ajak nganterin kakaknya sekolah. Trial dulu Kak. Nganter kakaknya sekolah, ternyata dia berminat banget, pengen banget. Kita beneran trial akhirnya. Ya udah kita trial ke sekolah itu, dia bener-bener ikut 1 hari full sekolah. Dia udah siap banget sih sekolah, makanya 2 tahun udah siap dari dirinya sendiri pengen sekolah gitu. Dia itu setiap hari atau seminggu berapa kali? Enggak, aku baru coba maksudnya kalau nganterin setiap hari. Dia kan suka ikut nganterin kakaknya sekolah. Cuman trialnya baru 1 hari itu, tapi dia udah menunjukkan minatnya. Jadi benar-benar kan cuma ngeliatin ini dia sama gurunya udah pede, sama teman-temannya dia. Mungkin dia efek
bergaul sama 3 kakaknya juga kali ya. Jadi dia kakaknya dulu nggak gitu sih. Kakaknya dulu pemalu. Iya. Kalau yang ini udah kayak siap banget dia kayaknya. Oke, jadi udah mulai masuk sekolah atau sekarang? Belum sih, Juli. Oke, jadi next semester ya Kak ya, tahun ajaran baru. Udah mulai masuk playgroup atau apa tuh namanya? Playgroup. Oh, playgroup. Usia 2 tahun. Udah 2 tahun ya? Iya. Usia 2 tahun udah playgroup. Tapi kan banyak juga yang bilang enggak lah nanti aku 5 tahun aja. Iya, Tapi balik lagi kan ya. Iya, itu sebenarnya pas anak aku yang kedua aku berpikir seperti itu, kayak enggak, aku nggak mau maksain, soalnya anak yang pertama dia itu ya sama karena dia daya tanggapnya cepet, terus dia 4 tahun udah lancar baca tulis, jadi kayak kita orang tua kayak merasa butuh, ayo disalurin gitu Iya, loh, jangan cuma karena di kan rumah kita aja. orang tua sendiri juga kadang mati gaya. Anakku baru satu Iya. tahun 2 bulan. Main apa lagi ya? Mau belajar apa lagi gitu kan ya kadang-kadang. Nah itu Iya, itu. gitu. Ya karena aku ngerasa kayak aduh aku nggak mau deh anak aku yang berikutnya, aku mau sesuai umurnya aja. Iya, Kan benar. gitu akhirnya. Nah ternyata malah anak keempat Dari ini, si anaknya yang minta gitu. Is oke sih ya Kak, selama anaknya yang minta, karena ada case yang lain memang orang tuanya sendiri yang nge-push sekolah, tapi anaknya yang stres kayak nanya kapan liburnya ya. Tapi kalau ini dari anaknya Kalinda, anaknya sendiri yang doyan sekolah. emang kayaknya yang harus dilihat pertama adalah perspektif anak dulu. Iya, perspektif anak dulu. Gitu kan ya, Soal umur tuh sekolah. kayak nggak jaminan gitu ya Kak ya. So guys, ini terakhir kita mau closing. Sebelum closing aku mau tanya jawab sedikit ya Kak, sama ada beberapa yang udah tanya di Instagram aku terkait Kalinda gitu kan ya. Langsung aja pertanyaan pertama dari Caca Marica 31. Pertanyaannya, mau dong tanya cara belah badan jiwa raga urus anak langsung 3 gimana? Padahal anaknya 4, ini koreksi, anaknya 4 bukan lagi 3. Gimana Kak? Itu memang berat sih, pasti bunda-bunda tahu. Itu yang paling berat emang di situ. Bagi-bagi waktunya, energinya, kasih sayangnya. Kalau aku pribadi seandainya nggak ada teamwork, aku nggak akan bisa sih untuk sampai nyambi yang lain. Bahkan untuk ngurusin 4 anak sekaligus sendiri tuh sebenarnya badan kita tuh nggak akan mampu, kecuali kita mau cuek ya, kayak ya udah serah anak gue ngapain gitu kan. Tapi aku nggak, orangnya kayak satu persatu mesti diperhatiin banget gitu, jadi itu akan menguras tenaga banget. Nah, Emosi jiwa raga ya. tenaga juga bakal ini kan, karena anak ada 4 itu susah banget. Nah ini teamworknya itu dari mana? Dari suami yang biasa kan, kita ada suami itu harus ikutan, wajib ikutan. Wajib ya suami-suami ya. Jangan cari duit pulang ke rumah udah baik, nggak bisa. Iya betul. Nah kalau aku sendiri kalau ada rezeki bisa ada neni yang dipercaya yang udah bagus, nah itu sangat ngebantu sih. Buat beberapa ibu kan mungkin aku nggak mau ngasih ke neni, aku mau diurusin sendiri gitu. Tapi to be honest, aku tuh orangnya kayak harus banget mencurahkan tenaga perhatiannya per satu anak tuh besar. Makanya itu agak menyita banget gitu. Nah, karena aku pengen semua anakku 4 ini dapat perhatian yang besar, dapat pengawasan yang gede juga, otomatis aku butuh tenaga orang-orang lain untuk bantu Mengcover pekerjaan yang lain. Betul, ya. misalnya aku nih mau saat ini aku ngurusin yang 3 sama 4 dulu, yang 1-2 ada yang ngawasin. Jadi aku nggak mau mereka lepas pengawasan itu, justru karena makanya aku ada neni itu justru supaya anak-anakku dapat perhatian yang banyak semuanya gitu. Jadi nggak pas aku megang yang 3-4 yang 1-2 nggak kepegang. Pas bukan karena kita punya neni jadi lepas tanggung jawab ya Kak ya. Jadi justru untuk karena pengen mereka dapat meringankan beban kita supaya kita bisa bagi-bagi waktu sama 1, 2, 3, 4-nya lebih merata. Lagian kan tenaga kita kan kita bukan robot yang nggak ada capeknya kan. Nah, pas aku udah capek ngurusin 3-4 terus yang 1-2 gimana? Aku mesti istirahat dulu. Pas istirahat dulu terus yang jagain mereka siapa? Nah, itulah konsiderasinya kenapa akhirnya aku cari neni. Selain akhirnya dengan teamwork itu akhirnya alhamdulillah aku ada waktu untuk cari uang juga. Jadi tetap bekerja. Jadi kalau suami nggak kerja udah nyampe rumah tetap jaga anak juga gitu kan ya. Terus kalau kayak sekarang nih kakaknya lagi selesai event gitu di rumah masih tetap ada yang kontrol gitu ya kayak. Tips awet muda walaupun sudah punya banyak anak dari siang _malam 7. Masya Allah, aku sih nggak merasa awet muda, secara kerutan udah di mana-mana. Tapi nggak tahu. Enggak, ini gue lihat dari dekat nggak ada. Nggak bohong. Skincare banyak. Masya Allah, iya benar juga. Masuk endorse. Jadi aku udah sempet share kemarin karena memang lumayan banyak pertanyaan itu, tips awet muda. Walaupun aku sendiri nggak merasa awet muda, tapi nggak tahu kenapa banyak pertanyaan itu masuk di DM. Makanya aku kemarin sempet share. Yang pertama,
skincare. Itu udah pasti tanpa skincare kayaknya agak susah ya. Terus kedua banyak minum air putih. Yang ketiga olahraga karena bantu memperlancar peredaran darah, terus bikin kulit kita jadi lebih bagus, lebih glowing gitu kan. Lebih awet muda kulitnya. Yang keempat punya 4 anak. Terus yang keempat sebenarnya aku ada 5, aku lupa di satunya apa. Yang terakhir itu hidup tenang. Jadi tenangnya itu kita nggak perlu kepo-kepoin orang, nggak perlu gosip-gosipin orang. Soalnya itu bikin kita mikir gitu, ngapain sih energi kita di. Jangan banding-bandingin hidup kita sama hidup orang ya. Apalagi hidup orang secara Instagram doang. Jadi kayak banyak banget soalnya kayak gitu, kayak kita lihat hidup orang atau nilai hidup orang berdasarkan Instagram atau sosial media doang. Yang soalnya Instagram tuh atau sosial media kita hanya expose kadang yang mau terlihat aja. Ya nggak sih Kak? Yang masa kita mau berantem jelek-jelek kita post juga gitu kan, jarang gitu kan ya. Uli_Aulia, motivasi apakah punya anak banyak? Zaman sekarang kan jarang yang mau punya anak banyak, hehehe. Gimana Kak? Betul. Iya bener. Jadi makanya aku kalau suka ketemu temen yang anaknya banyak tuh aku ikutan bahagia kayak yes. Akhirnya bukan gue doang. Tapi kalau aku pribadi sih emang suka anak-anak. Terus basisnya agama juga. Karena kan anak itu rezeki. Benar. Jadi enggak jangan rezeki ditolak. Anak beda lagi ya. Anak itu kan rezeki, jadi kayak jangan ditolak-tolak, jangan dicegah-cegah gitu lah sih kalau aku. Terus sama ya masih tetap faktor agama karena kan Rasulullah SAW sorry ini jadi nggak apa-apa itu membanggakan jumlah umatnya yang banyak gitu. Soalnya kan gimana juga Kak, kalau kita nggak KB kan di luar sana juga banyak kok nggak KB 10 tahun berapa tahun nggak dapat anak gitu. Kalau Kakak dapat anak menurut aku ya rezeki gitu, kepercayaan nggak bisa kita pungkiri gitu kan. Bahkan ada saudaraku yang jadi steril dia punya anak, gila nggak? Memang udah dari sananya dikasih. Bener. Orang anaknya 3 cowok semua, tuh sesar semuanya gitu sesar. Akhirnya dia steril gitu. Akhirnya muncul lah anak keempat. Iya, itu ajaib luar biasa kan. Memang kayak kuasa Tuhan kita nggak bisa pungkirin gitu. Kita minimalisir lah, oke ya kita usaha gitu. Karya Hastuti, gimana cara bagi kasih sayangnya kepada anaknya? Tadi ada 4 nih. Supaya tetap sama nih, jadi kayak nggak pilih kasih si emaknya nih. Iya. Justru aku nggak ada perbedaan, jadi nggak boleh aku bedain. Terus masing-masing anak itu pokoknya aku ngeliat dari sudut pandang anak dulu. Dia maunya apa ya aku nggak maksain kayak aku pukul rata semuanya harus pintar bahasa Inggris, enggak. Jadi justru cara aku untuk membagi supaya kasih sayangnya rata itu justru dari anak ini kemampuannya di mana, anak ini kesukaannya di mana, yaitu yang aku support. Jadi nggak stereotypin gitu kan, si A si B si C itu harus bisa begini, harus bisa gini. Tapi kembali lagi ke 1, kedua, ketiga, 4 sukanya apa, Kalinda support, support. Sama nggak ada perbedaan ya, kalau yang satu dapat apa ya yang lain harus dapat juga. Jadi nggak. Kalau ulang tahun gimana tuh Kak? Yang satu dapat kado. Terus terang sih saat ini kalau kado emang satu aku beliin, yang lain aku siapin juga. Hebat. Saat ini masih seperti itu. Semoga rezekinya makin terus banyak ya. Jadi bisa membelikan 1, 2, 3, 4. PR ya Bu ya. Iya, satu beli mesti yang lain beli baju 4 kali 4. Itu serius benar. Tapi dia murah, dapat diskon. Oh Masya Allah. 1/4 lusin lebih. Iya benar. Kan kalau harga grosir ya. Bener, harga grosir 1, 2, 3, 4. Ya kalau istri-istri kan kemana-mana lihat baju anaknya, suaminya. Suami kemana-mana nggak lihat tuh baju anak sama istri. Oh bener. Curhat nih. Iya gitu. Gitu kayak gini seru banget ngobrol di sini. Ini kebetulan kita di kafe ya, yang lain kayak sibuk main laptop gitu, nulis-nulis. Kita kayak yang hai. Jadi aku udahin dulu, kita ngobrol sama Kalinda. Kalau kalian mau tahu kepo-kepo lebih lanjut kehidupan Kalinda dengan anak-anaknya, silakan follow langsung. Instagramnya ada Kak? Ada, Linda Kais. Bacanya apa sih? Aku sampai sekarang tuh masih kepo. Linda Kai Hazet gitu bacanya. Aku tuh bacanya sebenarnya Linda Kais, cuman karena orang-orang lebih terbiasa Linda Kais yang apa sama aja sebenarnya. Linda Kais gitu. Itu singkatan atau apa sih Kak? Apa memang begitu namanya? Nama panggung. Nama panggung, nama bekenya Linda Kais. Oke, gitu. Oh ya, juga ada YouTube-nya juga. Langsung aja Linda Kais juga ya Kak ya. Yes. Oke. Begitu dulu video dari Alfa Saragi. Kalau kalian ada komen, ada saran, ada pertanyaan terkait videoku dengan Kalinda ataupun next aku mau collab sama siapa, ngobrol seru sama siapa, silakan tinggalkan komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.